Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotaan saya sendiri Meti Febriana dengan nomor NIM 191373 dan teman saya Muhammad Dafa Aulia dengan nomor NIM 191405 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Memahami Sistem Moneter Internasional, mata kuliah Bisnis Internasional, dosen pengampu Ibu Sela Kurniasari MSc. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi memahami sistem moneter internasional. Sistem moneter dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja institusional saat yang pertama pada saat pembayaran internasional dilakukan, yang kedua pada saat pergerakan modal diakomodasi, yang ketiga pada saat nilai tukar antar mata uang dilakukan. Berhubungan dengan serangkaian perjanjian, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks yang berkaitan dengan tiga hal tersebut di atas. Baiklah, adapun sejarah sistem moneter internasional adalah sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama ada bimetalisme, yang kedua ada standar emas klasik, yang ketiga interwar period, yang keempat sistem Bretton Woods, dan yang kelima rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Baiklah, yang pertama yaitu ada bimetalisme sebelum 1875, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816, Amerika Serikat dipakai sampai tahun 1792 sampai 1873, Prancis dipakai sampai tahun 1878, Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Hukum Gresham sama dengan rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Akibatnya, logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk atau berlimpah harus mengusir uang baik atau langka. Tapi bagaimana jika uang baik itu menjadi uang yang berlimpah? Lihat kasus Prancis pada tahun 1850. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Syarat implementasi yaitu yang pertama hanya emas yang dijamin, mata uang logam tidak terbatas. Yang kedua terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Yang ketiga ada emas dapat ekspor dan diimpor secara bebas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan price flow mekanisme atau mekanisme arus harga mata uang logam. Standar emas klasik ini masih memiliki pendukung setianya dengan argumen bahwa emas adalah alat lindung nilai yang efektif terhadap inflasi harga. Namun perekonomian dunia dapat menghadapi tekanan deflasioner akibat suplai emas yang tersedia secara global jumlahnya terbatas, menghambat pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia. Standar emas internasional juga tidak dapat mengikat negara-negara besar yang punya agenda politik yang tidak sejalan dengan penggunaan standar emas untuk mematuhi aturan main bersama.
Lalu yang ketiga ada interwar periode tahun 1915 sampai 1945. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, di mana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contohnya Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai pulih dari dampak perang. Namun itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Sterilisasi emas kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Usaha untuk kembali standar emas klasik ini hancur total dan terjadinya Great Depression pada tahun 1929, dan kekacauan itu mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara tersebut. Terdapat tahap-tahap yaitu sebagai berikut. Tahap 1 yaitu tentang nasionalisme ekonomi akibat Perang Dunia I. Tahap 2 yaitu standar emas klasik gagal untuk dipulihkan karena agenda politik masing-masing. Tahap yang ketiga yaitu ekonomi tidak stabil dan bank-bank bangkrut karena terjadi penarikan besar-besaran. Tahap keempat yaitu investor panik ingin melarikan modal ke luar negeri, tapi semua di luar negeri juga bernasib sama. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Meti dengan sistem Bretton Woods untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas selama interwar period. Perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 dan disetujui untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Pada tahun 1945, perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan IBRD atau World Bank. IMF adalah mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebajikan moneter internasional. Sedangkan IBRD atau World Bank ialah bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan pembangunan di masing-masing negara pemohon kredit atau modal. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value mata sistem Bretton Woods pada dasar uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang jual dan belinya di atas 1%. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uangnya sejauh dirasa perlu. Negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contoh, rupiah tidak bisa untuk ditukar dengan emas secara langsung. Kita harus beli US dollar dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarkannya ke emas. Sistem ini juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil atau fair rate dan menghemat emas. Keuntungan sistem nilai tukar emas ini diantaranya: 1. Cadangan falas dapat menghapus hal-hal yang dapat memicu deflasi di sebuah negara akibat bertambahnya jumlah pasokan emas global. Yang kedua, setiap negara yang memiliki falas dapat memperoleh bunga, sedangkan emas tak dapat memberikan bunga. Yang ketiga, membawa uang kertas atau emas
mana yang lebih praktis kaitannya dengan biaya transaksi. Perjanjian Smithsonian yang intinya adalah untuk mendevaluasi nilai tukar US dollar terhadap negara lain hanya berjalan setahun dan tak mampu menstabilkan situasi yang sudah terlanjur tak terobati. Sistem ini runtuh pada tahun 1973 karena inflasi yang dialami Amerika Serikat, Perang Vietnam 1970, dan program Great Society dan defisit negara perdagangan yang berkepanjangan. Bank di seluruh dunia dalam situasi harus membeli dolar semakin banyak tiap tahunnya. Selanjutnya, rezim nilai tukar fleksibel. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1976 ketika perjanjian Jamaica Agreement diratifikasi. Yang pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing. Negara berhak mengintervensi akibat aktivitas perdagangan atau volatilitas falas yang tidak berdasar dan tidak jelas. Yang kedua, emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Separuh dijual dari hasilnya untuk membantu negara-negara yang miskin. Yang ketiga, negara non-penghasil mengekspor minyak dan negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Negara peminjam harus mengikuti IMF. Bagaimana kabar rezim nilai tukar fleksibel sampai saat ini? Secara umum, dari 1983 sampai sekarang US dollar cenderung terapresiasi, naik terus nilainya terhadap mata uang semua negara. Peristiwa turunnya nilai mata uang US dollar terkait dengan koreksi tajam di indeks pasar modal AS. Saham dijual besar-besaran lagi, sama dengan aksi investor ambil untung. Defisit neraca perdagangan lagi, dan peristiwa 9/11. Selanjutnya, sistem moneter Eropa. Pada tahun 1979, negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System atau EMS untuk membentuk zona stabilitas moneter di Eropa, mengkoordinasi kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-EMS, membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa. Dua instrumen utama EMS adalah Unit Mata Uang Eropa atau ESU, European Currency Unit, dan mekanisme nilai tukar ERM, Exchange Rate Machine atau USU. ECU adalah sekelompok mata uang yang terdiri dari mata uang anggota EMS dan bertindak sebagai inti hitung EMS. Nilainya dibentuk dengan metode rata-rata terimbang, mengacu pada satu masing-masing nilai mata uang relatif terhadap PDB. 2. Pangsa pasarnya diperdagangkan Uni Eropa. IRM mengacu pada prosedur bahwa anggota ISM secara bersama-sama mengatur nilai tukar mereka. IRM didasarkan pada Party Grid yang harus dipertahankan oleh para negara anggota. Party Grid adalah sistem nilai pari antar mata uang IRM pada 1 Januari 1999. Perjanjian Maastricht, 11 negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman
mengadopsi mata uang bersama yang disebut euro. Yunani mengadopsi euro pada 2001, kemudian diikuti 5 negara lainnya, yaitu Siprus, Malta, Slovakia, Slovenia, dan Estonia. Berdasarkan keputusan Serikat Moneter European Central Bank atau ECB yang berlokasi di Frankfurt, Jerman, ECB secara resmi dimandatkan untuk mempertahankan stabilitas harga di Eropa. Bersama dengan ECB, Bank Sentral Nasional di negara zona euro membentuk Eurozone yang bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan kebijakan moneter bersama untuk EMU. Selanjutnya, sistem moneter Eropa, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah negara zona Eropa mendapat manfaat secara langsung dari pengurangan biaya transaksi dan penghapusan ketidakpastian nilai tukar. Munculnya euro juga akan membantu pengembangan pada modal di seluruh benua Eropa yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal pada tingkat yang menguntungkan, mengurangi biaya untuk dapat memperoleh modal usaha, memacu setiap negara untuk makin kokoh, membangun persahabatan politik dan menjaga perdamaian sebagai satu keluarga yang besar. Sedangkan kerugiannya secara langsung bagi masing-masing negara Eropa adalah hilangnya kemandirian kebijakan moneter dan kemandirian kebijakan nilai tukar nasional. Terkait dengan teori optimum currency area atau OCA, kriteria yang seharusnya relevan untuk mengidentifikasi dan mendesain zona mata uang bersama adalah derajat mobilitas faktor modal dan tenaga kerja dalam zona tersebut. Australia, Belgia, Perancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman, negara yang memenuhi teori OCA. Denmark, Italia, dan Inggris, negara yang tidak memenuhi teori OCA. Selanjutnya, peristiwa sejarah lainnya terkait sistem moneter, yaitu krisis peso Meksiko, krisis mata uang Asia, BET Thailand, rupiah Indonesia, ringgit Malaysia, peso Filipina, won Korea, krisis peso Argentina, kurs tetap versus kurs fleksibel. Sementara anggota yang meliputi Prancis dan Jerman menyukai sistem nilai tukar tetap atau fixed rate. Negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang lebih suka dengan sistem nilai tukar fleksibel atau floating rate. Berdasarkan sistem nilai tukar fleksibel, pemerintah dapat mempertahankan independensi kebijakan karena keseimbangan eksternal akan tercapai melalui penyesuaian kurs daripada intervensi kebijakan. Namun ketidakpastian nilai tukar dapat berpotensi menghambat perdagangan dan investasi internasional. Mayoritas perusahaan akan lebih memilih menghindari risiko berdagang secara internasional jika harus menghadapi masa depan yang selalu tidak pasti. Pilihan antara sistem nilai tukar tetap atau fleksibel cenderung mengakibatkan adanya trade-off atau pilihan antara otonom kebijakan nasional dengan integrasi ekonomi internasional. Baiklah, penutup. Sistem moneter internasional yang baik harus mampu memberikan likuiditas, harus dapat menyediakan cadangan moneter yang cukup untuk perekonomian dunia, sehingga perdagangan internasional dan investasi bisa bertumbuh. Yang kedua,
Penyesuaian harus dapat menyediakan mekanisme efektif untuk mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran kapanpun dan ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Dan yang ketiga, keyakinan harus dapat memberikan perlindungan untuk mencegah krisis kepercayaan, di mana sering ujung-ujungnya mengakibatkan situasi panik selling atau pemindahan alokasi aset ke aset lain atas dasar kepanikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.